Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik. Materi ini berkaitan dengan proposisi dan bagaimana caranya untuk membuat simbol atau kita sebut sebagai simbolik. Oke, kita langsung saja. Proposisi, teman-teman harus ketahui, dapat dilambangkan dengan huruf kecil. Misalkan P, Q, R, dan seterusnya. Contoh, misalkan kita punya satu proposisi, yaitu 13 adalah bilangan ganjil. Kita ingin simbolkan kalimat proposisi ini, berarti boleh dengan menggunakan huruf kecil. Misalkan kita gunakan P. Berarti P ini menyatakan proposisi yang berbunyi 13 adalah bilangan ganjil. Misalkan lagi kita memiliki proposisi yang lain, yaitu Soekarno adalah alumnus UGM. Untuk membedakan dengan proposisi sebelumnya, kita simbolkan, kita lambangkan dengan Q. Kemudian misalkan ada satu lagi proposisi 2 tambah 2 sama dengan 4. Kita juga harus menyimbolkan tetapi berbeda dengan yang sebelumnya. Misalkan kita gunakan adalah R. Oke ya, cukup jelas ya teman-teman. Sekali lagi, proposisi dilambangkan dengan huruf kecil. Biasanya adalah PQR. Berikutnya, mengkombinasikan proposisi. Ada banyak sekali cara untuk mengkombinasikan proposisi. Tetapi di video kali ini kita hanya menggunakan 3 kombinasi. Yang pertama konjungsi, artinya adalah dan, simbolnya adalah seperti ini. Ya, ini adalah konjungsi. Kemudian yang kedua disjungsi, artinya atau. Simbolnya seperti ini ya. Kemudian yang terakhir ingkaran atau negasi. Simbolnya seperti ini, artinya tidak atau bukan. Nah, itu adalah 3 kombinasi yang akan kita bahas kali ini ya. Kemudian teman-teman juga harus pahami P dan Q disebut proposisi atomik atau proposisi utama. Artinya proposisi yang belum diberikan kombinasi. Itu disebut sebagai proposisi atomik. Kombinasi P dengan Q menghasilkan yang namanya adalah proposisi majemuk atau compound preposition. Jadi kalau kita sudah menggabungkan proposisi atomik, nah itu jelas akan menghasilkan proposisi majemuk. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya ke contoh. Diketahui proposisi berikut. P, hari ini hujan. Kemudian Q, murid-murid diliburkan dari sekolah. Kita akan kombinasikan proposisi atomik ini. Maka kalimatnya akan berbunyi hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Kalau kita menggunakan konjungsi, berarti tambahkan kata hubung dan. Kalau kita simbolkan ya bentuknya seperti ini, P dan Q. Hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Misalkan kita gunakan disjungsi atau teman-teman tinggal menambahkan kata hubung atau hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Kalau kita buat simbolnya berarti P atau Q. Kemudian yang ketiga ingkaran. Tinggal menambahkan tidak atau bukan. Disesuaikan dengan konteks kalimatnya.
Di sini kita akan mencari ingkaran dari proposisi P. P-nya adalah hari ini hujan, maka ingkarannya tidak benar hari ini hujan. Atau boleh dalam bentuk kalimat lain, hari ini tidak hujan. Kita simbolkan berarti ingkaran P. Oke, berikutnya. Contoh berikutnya diketahui proposisi-proposisi berikut. P menyatakan pemuda itu tinggi. Q menyatakan pemuda itu tampan. Nyatakan dalam bentuk simbolik. Yang A, pemuda itu tinggi dan tampan. Berarti di sini menggunakan kombinasi dan atau konjungsi. Maka dapat kita tulis dalam bentuk simboliknya adalah pemuda itu tinggi, P, dan tampan. Tampan itu adalah Q. Berarti yang A itu penyelesaiannya adalah P dan Q. Kemudian yang B, pemuda itu tinggi, berarti P, tetapi tidak tampan. Nah, tetapi di sini mengacu pada kombinasi konjungsi. Karena bukan pilihan ya, tetapi sesuatu yang dimiliki oleh pemuda itu. Maka di sini tapi itu termasuk konjungsi. Berarti P dan tidak tampan, berarti ingkaran dari Q. Sehingga dapat kita tulis simboliknya adalah P dan ingkaran Q. Berikutnya yang C. Pemuda itu tidak tinggi, berarti negasi atau ingkaran P maupun. Maupun itu bukan pilihan ya, berarti termasuk konjungsi. Dan tampan. Dia menyatu tidaknya ini ya. Pemuda itu tidak tinggi maupun tampan, berarti tidak tampan. Sehingga simboliknya dapat kita tulis ingkaran P dan ingkaran Q. Berikutnya, tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan. Nah, ini pilihan. Kalau pilihan jelas menggunakan disjungsi atau berarti tidak benar. Ingkaran dulu bahwa pemuda itu pendek. Berarti ingkaran dari P ya. Ingkaran dari P. Kemudian menggunakan atau tidak tampan, berarti ingkaran dari Q. Oke ya. Berikutnya yang E. Pemuda itu tinggi, berarti P. Atau. Kemudian pendek dan tampan. Pendek ini adalah ingkaran P dan tampan. Tampan itu adalah Q. Oke, yang terakhir yang F. Tidak benar bahwa berarti ingkaran, kemudian kurung buka, pemuda itu pendek. Berarti ingkaran dari P maupun itu termasuk ke dalam konjungsi. Maupun tampan, berarti tidak tampan, berarti ingkaran Q. Oke, ini adalah penjelasan yang berkaitan dengan proposisi dan simboliknya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.